Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kariba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar iNews Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini. Di antaranya, 3 pelaku mengaku buser unit narkoba ditangkap polisi. Tiga orang ditangkap polisi menjual produk kesehatan dan kosmetik kadaluarsa. Pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara bermanuver dan membombardir target di langit Lumajang. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang menyebutkan Wakil Bupati Maros positif narkoba di depan publik saat memberikan sambutannya hingga videonya viral di sejumlah media sosial. Dulu itu waktu saya bulan Agustus serah terima jabatan KBNN, saya masih di Jakarta. Pak Sudaryanto ketua tim, Pak Sudaryanto ya. Kemudian lapor sama saya, Pak ini positif. Coba dicek lagi, masa wakil bupati make? Iya Pak. Dari rekaman video amatir yang sempat viral dan beredar di sejumlah media sosial, terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Brigjen Pol Budi Sajidin dengan terang-terang menyebutkan Wakil Bupati Maros Suharti Nabohari positif narkoba saat memberikan sambutannya di depan publik di sebuah acara Duta Anti Narkoba yang digelar di Gedung Serbaguna di Kabupaten Maros. Dari rekaman video amatir yang berdurasi sekitar 1 menit 46 detik ini, Brigjen Pol Budi Sajidin sempat mengaku heran saat pertama kali menerima laporan bahwa hasil tes kesehatan Wakil Bupati Maros dinyatakan positif narkoba. Diketahui laporan hasil tes tersebut diterima oleh Budi Sajidin dari Koordinator Rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya Suharti Nabohari tidak memenuhi syarat atau TMS kesehatan sehingga gagal maju sebagai calon Wakil Bupati Maros oleh KPU dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024 lalu. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Maros seperti Bupati Maros, Chaidar Syam maupun Puspida lainnya. Sementara itu, menanggapi pernyataan tersebut, kuasa hukum Wakil Bupati Maros Alfian Palaguna menganggap pernyataan Kepala BNNP Sulsel soal hasil tes narkoba tidak pantas diumbar ke publik. Alfian menilai hasil tes narkoba Suharti Nabohari saat tahapan Pilkada Maros 2024 seharusnya sudah diakhiri. Bahkan hasil tes pembanding dari BNN DKI Jakarta Suharti Nabohari dinyatakan negatif narkoba sehingga acuan ini tidak membuat Suharti Nabohari harus menjalani rehabilitasi di BNNP Sulsel. Kalau kita konsisten terhadap sifat dokumen hasil tes kesehatan calon kepala dan wakil kepala daerah, di mana di dalam PKPU disebutkan bahwa sifat dokumen tersebut adalah rahasia, sehingga sangat tidak elok ketika privasi atau rahasia medis dari calon kepala daerah itu diumbar ke hadapan publik. Kami selaku kuasa hukum sangat tidak menganjurkan Ibu Wakil Bupati Maros untuk melakukan rehabilitasi dengan pertimbangan yang pertama merujuk kepada hasil tes pemeriksaan kesehatan terbaru yang dikeluarkan oleh BNNP DKI Jakarta tertanggal 9 September 2024, di mana hasil tes kesehatan terbaru Ibu Haja Suharti Nabohari sama sekali tidak ditemukan indikasi penggunaan narkotika. Sebelumnya, Suharti Nabohari, Wakil Bupati Maros ini dinyatakan positif narkoba oleh BNNP Sulsel saat mengikuti salah satu syarat administrasi tes kesehatan untuk menjadi peserta Pilkada 2024. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
3 pelaku mengaku buser unit narkoba ditangkap polisi di Palmerah, Jakarta Barat. Ketiganya ditangkap usai memeras warga yang dituduh terlibat kasus narkoba. Tiga orang pria ditangkap anggota Polsek Palmerah karena memeras warga dengan modus menuduh terlibat narkoba dan mengambil uang serta barang berharga. Saat itu mereka sedang beraksi di kawasan Kota Bambu Selatan. Kepada polisi, para pelaku mengaku memilih para korbannya secara acak di jalan. Kasus ini terungkap saat tim opsional Reskrim Polsek Palmerah melakukan patroli dan mencurigai 3 pelaku sedang memeriksa seorang warga di tepi jalan. Ketika petugas mendekat, para pelaku panik dan mencoba melarikan diri. Saat ditangkap dan digeledah, polisi menemukan barang bukti pisau serta lencana palsu Polri. Banyak, udah 30 kali kasusnya. Untuk itu Angga Setiawan pertama, yang kedua Dana Pamungkas, yang ketiga Wahyu Nugraha. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat tentang pemerasan disertai kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terlibat peredaran narkoba, seorang oknum anggota DPRD Sumeneb diringkus polisi saat berada di rumah. Dari tangan pelaku, polisi menyita paketan sabu siap edar. Polisi membekuk seorang oknum anggota DPRD Sumeneb berinisial BE terkait kasus peredaran narkotika. Tersangka diamankan saat berada di rumah. Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu siap edar seberat 15,76 gram. Penangkapan tersangka berawal dari pengembangan kasus 2 tersangka lain yakni ES dan KA yang sebelumnya ditangkap kedapatan menggunakan narkoba di sebuah rumah di Desa Gapurana, Talango, Sumeneb. Kedua tersangka mengaku jika barang haram tersebut dibeli dari seorang oknum anggota DPRD. Polisi kini memiliki motif tersangka BE terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkotika. TKP yaitu di rumah tersangka BE dan barang bukti yang kita sita yaitu berupa sabu dengan berat lebih kurang 15,76 gram. Usai digelar konferensi pers, tersangka BE sempat pingsan hingga harus digotong oleh petugas kepolisian. Atas perbuatannya, tersangka jerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun pidana penjara hingga maksimum 10 miliar rupiah. Dari Madura, Jawa Timur, Faris Purnama melaporkan. 3 orang ditangkap polisi karena menjual produk kesehatan dan kosmetik kadaluarsa di Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka merubah kode kadaluarsa di kemasan sebelum dijual ke pasaran. Unit Kriminal Khusus Polres Metro Bekasi menangkap 3 orang yang menjual sejumlah produk kadaluarsa secara online. Ketiga pelaku ditangkap di Desa Bahagia, Kecamatan Babelan. Ketiganya masing-masing RH sebagai pemilik yang menyiapkan dan menjual produk serta 2 orang karyawannya. Mereka menjual berbagai produk kadaluarsa mulai dari produk kesehatan dan bayi, kosmetik, alat kebersihan hingga alat kontrasepsi. Modus pelaku dengan memperbaharui tanggal kadaluarsa di kemasan dan menjualnya secara online. Selama 6 tahun, pelaku sudah meraup cuan lebih dari 800 juta rupiah. Kemudian mengganti dengan tanggal baru supaya tidak terlihat produk tersebut sudah terrealisasi. Kemudian menjual melalui e-commerce tanpa memberi keterangan bahwa produk itu adalah produk kadaluarsa. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti, barang yang dijual dan alat cetak untuk merubah kode kadaluarsa. Ketiga pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, korupsi di negara Indonesia menurut pengamat hukum UNM telah menjadi budaya, sehingga dibutuhkan komitmen seorang pemimpin dalam penegakan hukum memberantas korupsi.
100 hari pertama Prabowo mendapat apresiasi dari aspek penegakan hukum, tinggal menunggu komitmen aksi pimpinan KPK periode 2024-2029. Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik yang digelar Maperwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar UNM dengan tema Media Sosial sebagai Panggung Perubahan, Strategi Efektif Pemuda dalam Mengkampanyekan Anti Korupsi. Sementara Presiden FEB UNM, Fahrul Husain Abadi mengatakan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi, media sosial menjadi saluran utama bagi aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk menyuarakan penolakan terhadap praktik korupsi di berbagai level pemerintahan. Selain itu, Ketua Umum Maperwa FEB UNM Azmi Zulfikar Laitupa menyebut media sosial telah memberikan ruang bagi setiap individu untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengamat hukum Universitas Negeri Makassar Muhtar mengatakan, 100 hari pertama Prabowo patut diapresiasi dalam penegakan hukum. Namun yang patut dinantikan selanjutnya bagaimana komitmen aksi para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang terpilih periode 2024 hingga 2029. Namun yang perlu digarisbawahi, proses pemberantasan korupsi selama ini hanya pada aspek hilirnya saja, belum menyentuh pada hulunya, terutama pencegahan. 100 hari pertama Prabowo dalam aspek penanganan korupsi saya kira sudah cukup luar biasa. Sisa memang masih terkait dengan penegakan pemberantasan korupsi, terutama di lembaga pemberantasan korupsi. Kita masih harus menunggu karena ada susunan pimpinan yang baru dan kita akan lihat bagaimana sikapnya. Tapi dari komitmen saya kira political will Pak Prabowo terkait dengan pemberantasan korupsi itu sudah tegas sampai sini. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Unismu Makassar juga menggelar diskusi yang mengangkat tema pemuda sebagai agen perubahan di era digital dalam mendorong isu HAM di Indonesia. Menurut kami, langkah-langkah yang harus diambil Pak Prabowo sebagai presiden, ya yang pertama adalah menuntaskan kasus HAM terlebih dahulu. Kemudian, ya karena juga berkesinambungan dengan korupsi, nah itu adalah dua hal yang harus diusut dan proyeksi ke depannya agar Indonesia menjadi Indonesia Emas di tahun 2045, dua kasus ini harus tuntas. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi terdesak kebutuhan ekonomi seorang janda jadi kurir narkoba. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Terdesak kebutuhan ekonomi seorang janda anak 2 di Labuan Batu, Sumatera Utara nekat menjadi kurir narkotika. Pekerjaan haram yang dilakoni selama 2 bulan tersebut akhirnya terhenti setelah pelaku diringkus saat hendak mengantarkan pesanan. LR alias Bunda, warga Rantau Selatan, Labuan Batu, Sumatera Utara, hanya bisa pasrah saat digiring polisi. Ibu rumah tangga berstatus janda ini ditangkap polisi lantaran nekat menjadi kurir sabu. Di hadapan tim penyidik, tersangka mengaku sudah sejak 2 bulan terakhir berbisnis narkoba jenis sabu. Wanita dengan 2 anak ini berdalih terpaksa melakoni pekerjaan haram karena terdesak masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengaku mendapatkan upah dari setiap paket pesanan sebesar Rp20.000 dari seorang pria pemilik sabu. Selain meringkus pelaku, polisi turut menyita 1 paket sabu dan ponsel sebagai alat komunikasi untuk transaksi pesanan narkotika. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Bakaran Batu tersebut sering terjadi transaksi narkotika, dan kita lakukan penyelidikan dan benar bahwasanya tersangka inisial LR ini itu yang. Kini polisi memburu seorang pria pemilik sabu yang buron. Sementara itu, guna proses hukum selanjutnya, tersangka kini mendekam di sel rutan Mapolres Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Diduga temukan ratusan ribu pemalsuan tanda tangan pemilih yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 27 November lalu. Tim kuasa hukum pasangan calon gubernur nomor urut 1, Dia, melaporkan kasus ke Polrestabes Makassar. Mereka melaporkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pemilih hampir di setiap TPS di seluruh Sulawesi Selatan. Tim hukum pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel nomor urut 1 Muhammad Ramdan atau Dani Pemanto bersama Asar Arsyad mendatangi Polrestabes Makassar terkait adanya temuan ratusan ribu tanda tangan yang diduga bodong atau dipalsukan pada perhelatan Pilgub Sulsel pada 27 November lalu. Pemalsuan tanda tangan pada dokumen kepemiluan seperti daftar hadir pemilih hanya bisa dilakukan oleh oknum yang bertugas sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Juru bicara Dani Ashar, Asri Tada, membenarkan timnya telah mengidentifikasi adanya ratusan ribu tanda tangan pemilih yang diduga telah dipalsukan pada pilkada serentak baru-baru ini. Hal itu terlihat pada salinan daftar hadir pemilih di setiap TPS yang kami miliki. Tanda tangan pemilih yang diduga dipalsukan ditemui pada hampir setiap TPS di seluruh Sulawesi Selatan. Hampir di setiap TPS pasti ada tanda tangan yang serupa dan sangat mirip. Ada yang jumlahnya belasan, puluhan, bahkan ada yang sampai ratusan tanda tangan serupa. Kami duga pelakunya dari oknum KPPS. Ini adalah pelanggaran pidana yang hukumannya sangat jelas. Semua ini tentu akan jadi sengketa kepemiluan, termasuk juga sebagai pelanggaran tindak pidana umum. Yang melaporkan hari ini kan tim hukum ya, untuk beberapa case yang ada di TPS Makassar. Kita itu menduga ada pidana pemalsuan tanda tangan pemilih di TPS. Dan itu dari data yang kami temukan itu hampir terjadi di semua TPS, bahkan seluruh selatan. Nah, untuk sementara tim hukum lagi sangat konsentrasi untuk menyelesaikan semua data di Makassar, karena memang kita berencana mendaftarkan gugatan di Mahkamah Konstitusi besok, paling lambat besok. Sebagai langkah awal, tim hukum Dia akan laporkan beberapa oknum KPPS yang diduga menjadi pelaku pemalsuan tanda tangan daftar hadir pemilih di sejumlah TPS, sebagaimana dalam pasal 263 KUHP tentang tindak pemalsuan surat. Dasarnya tim hukum ini sudah memenuhi untuk datang melapor. Tapi kondisi saat ini bahwa sementara kami berproses dalam apakah hal ini akan ditindaklanjuti atau tidak. Tapi yang jelas kami sudah sampaikan bahwa
bukti-bukti yang kami dapatkan, dan intinya pelaporan kami itu masalah tindak pidana umum, yaitu pemalsuan surat, ya, jadi sebagaimana yang diamanahkan atau yang di dalam pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pemalsuan surat itu termasuk daripada itu yang diduga melakukan paraf ataupun tanda tangan. Padahal di dalam lembaran tanda tangan absen itu dikatakan situ tanda tangan bukan paraf. Rencananya tim pemenangan nomor urut 1 Dani Pemanto bersama Azhar Arsyad akan menggugat hingga ke Mahkamah Agung. Dari Makassar, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara bermanuver dan membombardir target di langit Air Weapon Range di Lumajang, Jawa Timur. Simulasi latihan tempur yang melibatkan 59 pesawat dan ribuan personel TNI ini menarik perhatian ratusan warga. Pesawat berusaha untuk mengakuisisi target sehingga pesawat musuh dapat dihancurkan. Suara deru mesin pesawat tempur yang meluncurkan puluhan rudal ke arah pangkalan lawan terlihat menghiasi langit di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur. Mengecoh deteksi peluru kendali musuh dengan... Pada menit sebelumnya, 10 personel pasukan khusus TNI Angkatan Udara, Komando Pasukan Gerak Cepat, terjun dari pesawat CN-295 menuju medan latihan tempur di Air Weapon Range. Total sebanyak 59 pesawat milik TNI Angkatan Udara terdiri dari pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat intai hingga pesawat pendukung pertempuran dilibatkan dalam fire power demo serta melibatkan 2.512 prajurit TNI AU dari berbagai kesatuan. Latihan tempur ini dirancang untuk membina kemampuan sekaligus mempersiapkan kekuatan udara secara efektif dan efisien dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Republik Indonesia. Jadi Angkatan Udara telah melaksanakan latihan secara bertahap, tentunya yang bertingkat. Dari mulai latihan perorangan, latihan satuan, latihan antar satuan, dan sekarang latihan puncak Angkatan Udara. Tujuan dari latihan ini juga kita menguji doktrin, melatih kesiapsiagaan satuan di jajaran Angkatan Udara. Meski berbahaya, momen latihan tempur TNI AU ini menjadi hiburan tersendiri bagi ratusan warga. Biasanya setahun sekali, ini kebetulan pas HUT AU diajarkan seperti ini, jadi kita sangat senang, sangat terhibur. Latihan tempur TNI AU Fire Power Demo ini merupakan puncak dari rangkaian latihan Angkasa Yuda 2024. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Jelang laga melawan Vietnam di Piala AFF 2024 pada 15 Desember mendatang, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mewaspadai kekuatan tim berjuluk The Golden Star tersebut. STY mengungkapkan sejumlah alasannya, salah satunya Vietnam akan diperkuat Nguyen Xuan Xuan, penyerang berdarah Brasil yang telah dinaturalisasi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong alias STY angkat bicara soal kekuatan timnas Vietnam di Piala AFF 2024. STY menilai timnas Vietnam bakal menyulitkan timnas Indonesia. Melansir okezone.com yang dikutip dari soha.vn, STY mengatakan timnas Vietnam akan menjadi lawan yang sulit. Wajar bila STY mewaspadai Vietnam dan meminta timnya serius mempersiapkan turnamen AFF kali ini. Sebab Vietnam juga sangat serius menatap Piala AFF 2024 ini dengan lebih dulu melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan. Bahkan dalam laga uji coba yang dihelat di Korsel, timnas Vietnam selalu menang. Selain itu, timnas dengan julukan The Golden Star tersebut sampai menaturalisasi striker berdarah Brasil Nguyen Xuan Xuan. Di sisi lain, hasil pemusatan pelatihan timnas Indonesia di Gianyar, Bali, STY mengungkapkan tempo permainan tim asuhannya masih ada yang kurang. Evaluasi akhir tersebut dikemukakan pelatih asal Korea Selatan itu setelah timnas Garuda melakukan uji coba melawan Bali United 2 hari lalu. 이게 와서 선수를 훈련하다가 첫 경기 했는데 생각보다는 경기 스피드가 있는 게 지금 없기 때문에 며칠 있는 기간 안에 이제 생각하고 있는 선수들 다 오면 좀 더 전술을 가다듬어야 되겠다 그런 생각 들었습니다. Timnas Indonesia akan bertemu timnas Vietnam di matchday ketiga grup B Piala AFF 2024 pada Minggu 15 Desember mendatang. STY memang tidak memasang target pasti. Meski begitu, ia dan skuad Garuda berupaya meraih kemenangan dalam setiap pertandingan.
Pantai Selatan Jawa terkenal dengan ombak besar dengan pemandangan alam yang eksotik. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda ke Pantai Dampar di Lumajang, Jawa Timur. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, Pantai Dampar juga menjadi surga bagi peselancar karena memiliki ombak yang ideal serta garis pantai yang panjang. Seperti inilah keseruan berselancar di Pantai Selatan Dampar yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Selain memiliki pemandangan alam yang indah dengan tebing karang yang eksotis, Pantai Dampar juga menjadi surga bagi peselancar karena memiliki ombak yang ideal, yakni mencapai 2 hingga 3 meter. Tidak hanya itu, garis pantai yang panjang juga akan memanjakan peselancar untuk memacu adrenalin menaklukkan ombak pantai selatan Jawa ini. Meski tak jarang harus berjibaku dan tergulung ombak, namun para pengunjung khususnya penghobi selancar merasa puas dengan ombak di Pantai Dampar ini. Para peselancar ini seakan menari-nari di atas ombak. Namun perlu diketahui, ombak Pantai Selatan Dampar ini direkomendasikan hanya untuk peselancar profesional. Sering banget. Gimana ombaknya? Kalau di sini ombaknya wis the best mas. Di Lumajang terbaik, Dampar sama pesisir Yuk. Tantangan arus ya. Mungkin karena ada air di situ, sungai. Jadi alirannya agak kenceng. Dari sini ke sana. Nariknya kebanyakan. Kalau ombaknya bagus ya? Ombaknya bagus sekali. Pantai Dampar terletak di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau sekitar 30 km dari pusat kota. Berkunjung ke Pantai Dampar, pengunjung cukup membayar parkir Rp10.000 saja. Bagaimana? Anda tertarik mencoba berselancar dan menaklukkan ombak Pantai Selatan Jawa? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sosial hari ini. Saya Rusdianto pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.